diungkapkan di kolom chat suaranya oke, atau bisa juga memberikan reaksi apapun ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, ada sekitar 20 orang sudah berkumpul di sini. Kita akan running sekitar 60 menit dan di sesi ini teman-teman feel free untuk bertanya apapun ya terkait dengan topik kita. Topik kita saat ini adalah SQL Server dan Python. Jadi SQL Server dan Python. Oke. Itu yang akan kita bahas kali ini. Pertanyaan pertama yang muncul pada saat saya menyampaikan slide ini adalah kenapa SQL Server? Ya, kenapa SQL Server? Kenapa nggak MySQL? Kenapa nggak PostgreSQL? Kenapa nggak Oracle ataupun yang lain? Ya, oke. Dan disitulah keseruan itu dimulai, gitu ya. Kalau kita bicara Python, semua orang akan memilih Python. Kenapa tidak, gitu ya? Bahasanya sederhana, ya, tidak seribet C++ atau C#, ya, penuh fleksibilitas dan termasuk cukup digandrungi akibat pertumbuhan AI yang sangat signifikan gitu ya. Perkenalkan saya Ridi, saya Microsoft MVP Developer Tools ya. Sebagai Microsoft MVP yang memang fokus untuk Visual Studio ya, baik itu Visual Studio maupun Visual Studio Codes ya. Jadi kami secara intens membantu teman-teman produk development Visual Studio untuk mengembangkan Visual Studio menjadi lebih nyaman, termasuk di dalamnya pengembangan Python. Ya, oke. Kita mulai teman-teman. Oke, apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan bahas 3 hal. Kita akan bahas bagaimana kita mengakses data di Python gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua, kita akan bahas apa saja opsi library yang bisa kita gunakan untuk SQL Server di Python. Dan yang ketiga, kita bahas bagaimana studi kasus ataupun praktik, kode, dan sebagainya pada saat kita menggunakan Python dan SQL Server. Bicara data akses, kita bicara sesuatu yang paling sederhana, yaitu sebuah proses membaca, menulis, dan memanipulasi data. Saya yakin teman-teman sudah paham secara konsep gitu ya. Pada saat kita bicara data akses, kita bicara dua aktivitas yang umum kita lakukan, ya, data definition language, artinya kita membuat sebuah data tersebut, ya, membuat tempat atau membuat sebuah kerangka di mana data tersebut diisi gitu ya, membuat sebuah wadah. Dan yang kemudian data manipulation language, ketika data tersebut kita tarik, kita masukkan, kita update, kita hapus, dan sebagainya. Bicara data akses, pasti teman-teman sudah paham proses pendekatannya ya. Proses pendekatan data akses pada saat kita berinteraksi dengan sebuah data akses, kita menggunakan dua model. Model pertama adalah model menggunakan API ya. Oke, model API. API ini artinya kita memilih sebuah driver, sebuah penghubung ya antara bahasa pemrograman kita dengan database kita ya. Contoh yang paling ternama yang sudah lahir di era tahun 90-an adalah ODBC, Open Database Connectivity ya, seperti itu. ODBC memungkinkan ya, terutama teman-teman yang berada di platform Windows gitu ya, berkomunikasi antara database dengan aplikasi ya secara lebih mudah menggunakan sebuah abstraction layer yang kita sebut dengan API. Jadi access pattern pertama adalah menggunakan API. Baru di era tahun 2000-an ya, ketika mungkin teman-teman baru lahir gitu ya, atau teman-teman mungkin masih kecil gitu ya, pendekatan yang berikutnya yang kita kenal dengan ORM atau Object Relational Mapping. Saya yakin teman-teman juga tahu Object Relational Mapping adalah bagaimana mengakses data dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Kalau kita bicara pendekatan berorientasi objek, pasti teman-teman tahu dong istilah kelas, istilah entity, istilah atribut, istilah method, dan sebagainya. Jadi secara sederhana, ORM itu menambah sebuah layer tambahan, yaitu yang kita sebut dengan layer abstraksi, yang layer abstraksinya itu berbasis objek. Jadi alih-alih kita menggunakan query select bintang from persons, kita akan akan memanggil datanya person.select atau misalnya data context.select person. Jadi kita menggunakan pendekatan yang lebih elegan. Ya.
Dan dua-duanya sama, dua-duanya boleh digunakan gitu ya. Tapi kalau kita bicara performa, tentu kita akan lebih memilih Direct API karena Direct API itu ya secara sederhana berkomunikasi tanpa ada layer tambahan. Tapi itu kan it's a matter of computing power ya. Seiring berjalannya waktu, ORM juga makin kuat, makin bagus, makin stabil, makin efisien dan sebagainya. Jadi pilihan kalian maupun Direct API ORM itu sama-sama aja sih ya. Itu seperti kalian yang satu naik mobil sedan, yang satu naik mobil SUV. Dua-duanya nyampe, dua-duanya nyaman, kalian bisa gunakan. Nah, kalau kalian sendiri lebih prefer mana untuk mengakses database? Pakai Direct API atau pakai ORM? Coba tulis di kolom chat dong, kalian lebih prefer mana ya. Nanti saya akan bacakan. Oke. Nah, bicara akses Direct API dan ORM, di sesi kali ini kita akan bahas pendekatan yang paling umum kita gunakan, yaitu pendekatan Direct API. Ya, mungkin di sesi lain atau nanti teman-teman pada saat setelah sesi ini selesai, teman-teman bisa request untuk mari belajar IT bulan depan kita akan bahas apa, mungkin bahas ORM ataupun yang lain. Tapi secara sederhana, begitu kita bicara data akses, maka ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah seberapa penting abstraction bagi kita semua. Maksudnya seperti apa? Apa sih seberapa pentingnya abstraction bagi kita semua? Jadi gini, teman-teman. Kalau teman-teman terbiasa dengan SQL atau Structured Query Language, bahasa pemrograman level 4 yang kita kenal atau mungkin teman-teman pernah ikut kuliah basis data yang mungkin insert into, update value, select from, dan sebagainya. Ya, kalau kalian merasa itu rumit, itu menjemukan, atau itu membuat otak Anda kerja keras gitu ya, maka artinya Anda membutuhkan abstraction. Maka artinya kita membutuhkan abstraction. Satu layer tambahan yang membuat Anda lebih mudah memahami. Nah, yaitu yang berikutnya adalah ORM. Jadi, pertimbangan pertama memilih ORM atau Direct API adalah kalian lebih nyaman mana? Bekerja berbasis Object Oriented Codes ya, atau basisnya kode, atau berbasis SQL query. Kalau saya lebih milih mana? Saya sih lebih milih teman saya yang ngerjain ya, bukan saya gitu ya. Oke. Yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah konsistensi. Maksudnya konsistensi seperti apa? Maksudnya adalah seberapa jauh perubahan itu harus saya lakukan, seberapa besar modifikasi itu harus saya lakukan pada saat data tersebut ditarik dari database ke aplikasi. Saya perlu formatting nggak? Saya perlu perubahan nggak? Saya perlu ngeset ulang nggak gitu ya? Oke. Jadi kalau terjadi konsistensi ya, terjadi kemudahan kita dalam mengakses data ya, artinya Anda tidak membutuhkan extra step untuk mengakses data, maka itu yang dipilih ya. Sederhananya pada saat kita bicara pengaksesan data berbasis API, Direct API, konsistensi menjadi hal yang lumrah kita harus tangani ya. Oke. Baik itu konsistensi pada saat query, pada saat konsistensi insert data, ataupun pada saat mengkonversi nilai. Jadi misalnya contohnya di SQL Server, tipe data string itu nggak ada, adanya tipe data varchar gitu ya. Nah, kita kan harus konversi itu dari varchar ke tipe data yang kita tuju. Beruntungnya, Python itu nggak terlalu peduli tipe data, beda dengan C++, Java, ataupun yang lain. Jadi, konsistensi mungkin bukan jadi unsur utama. Nah, ya jadi unsur utama ketiga itu adalah performance. Pada saat kita milih API ataupun ORM, maka kita tentu saja concern-nya ke performance dong. Ya, mana yang paling cepat, mana yang paling mana yang paling bisa mengakses data lebih cepat gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat itu memang kalian harus memilih. Karena di Python sendiri untuk Direct API itu pilihannya banyak banget, teman-teman. Jadi nggak cuma satu pilihannya ya. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Oke. Dan even untuk mengakses sebuah data ya, Python itu support banyak variasi dari data ya. Mulai dari SQL, JavaScript Object Notation, XML, blob, file stream ya, data yang mengalir berkelanjutan. Data CSV yang umumnya kita import dengan library seperti Pandas ataupun yang lain, dan open data ya, data yang kita ambil dari API.
Ya, seperti itu. Nah, dan kita fokus ke yang bagian biru muda yaitu SQL, ya, gitu. Jadi terus apa dong? Jadi ngapain sih kita perlu mengakses data gitu ya dari Python? Ya emang Python kan emang lahir sebagian besar aktivitas Python itu pasti mengelola data gitu. Even di dunia AI juga kalian kan ngambil datasetnya ya dari dengan Python ya, dengan direct API, dengan library yang kalian pilih. Dan Python cukup ahli dalam pendekatan library. Jadi kalau kita bicara kekayaan library Python itu adalah ya saya katakan ya sangat luar biasa gitu ya seperti itu. Oke, nah bicara itu maka kita akan bicara satu hal lagi yang mungkin teman-teman harus pahami gitu ya. Apa itu? Ya, oke. SQL Server. Selalu ada pertanyaan kenapa SQL Server? Kenapa bukan Oracle? Kenapa bukan Postgre? Kenapa bukan MySQL? Kenapa bukan IBMDB? The first answer of SQL Server, kenapa SQL Server pertama adalah free. Free, ya. SQL Server itu free. Kalau ada yang bilang orang SQL Server nggak free, itu mereka baru tahu aja. Gitu ya. Jadi SQL Server itu starting from free. Ya, starting from free. Dan saya rasa model-model database yang lain juga sama seperti itu. Ya. Cuma yang menariknya SQL Server punya dua varian yang free. Pertama, SQL Server Express yang free without any issue gitu ya. Without any additional, tidak ada additional additional syarat tertentu ya. Misalnya boleh free kalau misalnya untuk menghost open source enggak kayak gitu, pengen pakai untuk jualan, pengen kalian pakai untuk untuk website pribadi, free ya. Dan yang kedua ada SQL Server Developer Edition yang ini juga free ya. Tapi di luar itu memang ada varian SQL Server yang nggak free. Ada web, ada data center, ada enterprise. Ya, pokoknya ada varian-varian yang nggak free. Tapi kalian kalau sekedar develop, kalian bisa pakai SQL Server Developer Edition. SQL Server Developer Edition ini varian yang paling tinggi, ya. Varian yang sama dengan yang level paling tinggi, misalnya level paling tinggi enterprise atau data center paling tinggi, cuma di cut off hanya mendukung satu connection dan perjanjiannya tidak boleh untuk production. Satu connection itu artinya ini database ya teman-teman. Ini yang akses. Jadi kalau ada sebuah aplikasi, ini aplikasi akses ke database, satu koneksi. Kalau ada aplikasi lain akses ke database, ini disebut dua koneksi. Nah, SQL Server Developer untuk membatasinya, developer version itu cuma bisa satu koneksi. Jadi kalau ini aplikasi satu gitu ya, terus kemudian connect ke satu aplikasi, itu satu, kemudian aplikasi dua connect nggak bisa. Ya, jadi cuma once at a time. Tapi ngakalinnya kan gampang. Pasang aja API di sini gitu ya. Nanti udah deh. Ya, API yang ngomong sama SQL Server. Ya udah deh. Jadi bisa banyak dong ya. Lalu kenapa pakai SQL Server Express? Kalau SQL Server Express ya saya nggak perlu banyak cerita ya. Kalau kita bicara SQL Express, kita lihat aja yang di sini ya. Atau kita bicara SQL Server Express, kita bicara versi free yang punya keterbatasan. Keterbatasannya itu adalah datanya, satu data itu harus maksimum 4 giga. Jadi teman-teman bayangkan maksimum 4 giga. Jadi kalau kalian cuma nge-host data yang sekitarnya 100 mega, 200 mega, segiga, 2 giga, 3 giga, 4 giga itu kalian bisa pakai SQL Server Express. Ya, gitu. Tapi ada varian yang agak nyeleneh dari SQL Server Express yang nanti kalian akan tahu. Namanya SQL Server Express Advanced Edition ya. Jadi SQL Server Express yang versi mendukung lebih dari 4 giga. Kenapa sih Microsoft sampai buat kayak gitu ya? Nah, nggak tahu tuh kebijakan Microsoft ya seperti itu. Oke. Jadi ada juga yang versi di atas 4 giga SQL Server 2022 Express X Advanced Edition. Tapi nggak tahu ya apakah di 2022 ini nggak ada. Dan yang saya pakai di sini adalah SQL Server 2022 Developer Edition. Yang artinya sama dengan SQL Server 2022 on-premise, cuma bedanya ini dibatasi satu koneksi aja. Ya, seperti itu. Dan kalau kita bicara performance, jangan ditanya deh kalau performance ya. SQL Server yang versi baru, ini performance-nya lumayan peak dibanding yang lain. Ya, terutama TPMC-nya ya, throughput-nya. Jadi untuk transaction yang datanya gede gitu ya, seperti itu.
teman-teman bisa lihat gitu ya. Oke, contohnya di line kedua di sini ya, line kedua nih. 15,2 detik untuk mentransfer 1 terabyte query. Ya seperti itu. Itu paling cepat ya, even dibanding versi yang 15 Oracle database. Dan bicara database engine, kalian jangan berpikir kalau yang Express itu database engine-nya itu di cut off. Enggak, database engine-nya tetap, yang beda cuma ukuran database-nya aja yang di cut off gitu ya. Oke. Concurrent session-nya juga paling tinggi dan sebagainya ya gitu. Jadi secara database dia top tier sih SQL Server. Oke. Jadi silakan kalian coba download SQL Server ya. Versi 2022 Express Edition. Oke. Nah, berikutnya kita bicara sih apa yang kita bisa gunakan untuk ya mengakses database di SQL Server di Python. Ya, mengakses database SQL Server di Python. Kita punya 4 pendekatan. Kita punya 4 pendekatan. Pendekatan yang paling legacy, yang paling stable, mature, ya, jadi stabil, dewasa. Saya nggak nyebut tua ya. Oke, stabil, dewasa, itu adalah PyODBC. Tapi problemnya adalah basisnya adalah Open Database Connectivity. Jadi ada another layer lagi tuh kalau PyODBC. Tapi itu sudah paling stabil. Jadi kalau kalian pengen ngakses SQL Server dengan library yang paling stabil, pilihnya PyODBC. Dah, titik. Ya. Lalu kalau kalian pengen mendevelop yang nggak pakai ODBC, yang drivernya natif, yang drivernya lebih baru, yang drivernya lebih kenceng, ada yang namanya PyMSSQL. Nah ini ya, ini high performance, ya drivernya native, lebih kenceng dari PyODBC. Tapi layaknya sebuah mobil yang kenceng banget, mobil ini lebih cenderung sering spin, sering tidak terkendali ya, sering nggak stabil, sering ada inkonsistensi dari datanya ya. Jadi kalau misalnya dia ngambil data yang besar banget, ada problem sedikit ya, tapi kalau data-data yang kecil ya itu nggak ada isu. Sehingga PyMSSQL ini cocok kalau kalian perlu untuk sesuatu yang performance oriented ya. Oke. Kemudian Microsoft buat sendiri teman-teman yang namanya MS SQL Python. Jadi Microsoft buat sendiri yang namanya MS SQL Python. Nah ini ya saya tunjukkan nih. Oke, nah kok MySQL Python. Nah ini ya. Oke, jadi punya nih namanya ya MS SQL Python. Baru banget. Jadi ini mungkin event pertama di Indonesia yang bahas MS SQL Python ya. Oke. Kenapa? Karena masih pratinjau, masih preview ya. Tapi saya ngelihat ini promising teman-teman. Ini promising, ini menjanjikan ya. Kenapa? Karena dia pengen mengikuti gaya performance-nya apa? Tadi yang MS dari Python SQL gitu ya. Yang ini nih, yang ini mana nih? PyMySQL, tapi mengkombinasikan kestabilannya PyODBC gitu ya. Oke, jadi kalian dapat the best of the two world gitu ya, performance-nya oke, stabilnya oke. Nah, gitu ya. Jadi ini dipilih. Cuma nggak saya sarankan untuk produksi deh yang sekarang. Karena ini masih pratinjau. Teman-teman lihat aja tuh kapan dirilis ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 26 Juni 2025. Jadi sekitar 10 hari yang lalu lah ya baru dirilis. Nah, gitu teman-teman bayangin. Oke. Jadi sabar dulu sampai dia stabil. Setelah kalian stabil, gas pakai ini untuk akses data MS SQL ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kita punya pilihan itu. Kemudian ada pilihan apa lagi ya? Ada pilihan menggunakan ORM ya. SQL Alchemy. Ini yang paling terkenal, ternama, dan mungkin satu-satunya yang stabil di Python gitu ya. Jadi kalau kalian perlu akses yang lebih abstrak lagi, kalian bisa pakai SQL Alchemy.
Dan kali ini kita akan pakai PyODBC aja ya, karena yang paling stabil, ya, yang paling mature, yang paling dewasa gitu ya, dan yang paling itu. Ya, oke. Nah, gitu. Menurut kalian kalau kalian suruh memilih, milih yang mana coba? Ya, coba masukkan kolom chat ya sekali-kali. Masih sepi nih, nggak ada yang ngumpul. Silakan ya. Sudah 35 orang bergabung. Selamat datang yang baru bergabung ya. Jangan khawatir, Anda belum terlambat karena ini cuma sesi 60 menit. Kalau kalian pengen memperdalam lagi, ada sesi yang lebih intens lagi ya di Mari Belajar Premium Training ya. Nah, sekarang kita akan bahas langkah demi langkah kita melakukan apa untuk menyusun ya atau untuk mengakses database dengan Python. Ada 4 langkah yang umum kita lakukan ya, yang untuk mengakses Python Data Access Model. Pertama adalah kita harus menyiapkan environment kita ya. Yang kedua kita harus mengingat cara aksesnya atau kita sebut dengan connection string setup. Kemudian kita create session untuk komunikasi dengan datanya. Dan yang kemudian kita harus memikirkan transaction management. Bagaimana kalau datanya gagal di-update, bagaimana kalau datanya gagal di-delete, kita harus rollback nggak, kita harus ngapain, dan sebagainya. Jadi ada 4 langkah. Dan itu simpel banget kan ya, teman-teman juga pasti pas belajar pemrograman pemrograman aplikasi web atau pemrograman objek pasti sudah berkecimpung dengan data. Nah, gitu. Kita coba yuk. Oke. Jadi kalau kita bicara SQL Server, pertama kalian harus memikirkan satu hal yang cukup penting, yaitu menginstal database servernya sendiri. Jadi kalian bisa menginstal database SQL Server gitu ya, seperti itu. Ada banyak varian ya, kalian bisa download di sini gitu ya. Saya akan masukkan linknya ke message gitu ya. Oke, seperti itu. Kalian bisa download di situ. Terus kemudian downloadnya sekitar beberapa ratus mega gitu ya. Oke, terus kemudian kan itu cuma SQL Server Engine-nya. Kalian perlu untuk mengaksesnya. Oke, ada banyak cara untuk mengaksesnya. Jadi kayak ini database-nya. Kalian perlu interface untuk mengakses dong. Kalian perlu IDE atau code editor untuk menyusun query dong, gitu ya. Atau merancang database-nya. Kalian bisa pakai yang namanya SQL Server Management Studio. Nah, ini dia. Problemnya, satu, SQL Server Management Studio itu gede banget. Sekitar 400 mega. Tuh, kalau belum diinstal gitu ya, seperti itu. Sekitar 400 mega kalau belum diinstal. Jadi bagi kalian yang ngerasa males nginstal yang besar-besar, jangan khawatir. Visual Studio Code punya MS SQL extension. Ya, MS SQL extension. Sebenarnya dulu ada 3 cara sih untuk mengakses SQL Server ya. Pertama pakai SQL Server Management Studio, ini cara klasik dan paling elegan gitu ya. Enaknya apa? Kita bisa create diagramnya, IRD-nya gitu. Kita bisa buat create IRD. Kita juga bisa create high performance storage procedure atau kita sebut dengan native storage procedure ya, kayak di SQL Server Management Studio. Ya. Kemudian ada Azure Data Studio sih, teman. Azure Data Studio ini walaupun dia nggak didesain langsung untuk SQL Server, dia bisa komunikasi dengan SQL Server. Tapi sayangnya per Februari 2025 kemarin, mulai Februari 2000 saya lupa ya, itu akan di discontinue. Jadi kalau kalian masih pernah dengar Azure Data Studio, kalian ini udah discontinue nih. Nah, ini 2026 Februari. Ya. Pindahnya ke Visual Studio Code. Ya, gitu. Kita lihat dulu ya tampilannya Visual Studio Code dan SQL Server Management Studio. Ini tampilan SQL Server Management Studio. Jadul banget sih. Tapi kalau kalian lihat SQL Server Management Studio, SQL Server Management Studio itu baru aja diupdate versi yang cukup keren, versi yang SQL Server Management Studio 21. Ini teman-teman lihat 21 ya. Oke, ini bukan Studio 21 kayak nama bioskop ya. Oke, 21 Studio 21. Studio 21 ini building from ground to up pakai 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 frameworknya Visual Studio, teman-teman. Ya, jadi keren lah dia pakai engine-nya Visual Studio. Jadi kalau kalian pakai Visual Studio Enterprise gitu ya, itu dengan Visual Server Management Studio ini engine-nya hampir sama gitu ya. Dan jangan lupa nanti juga kita akan sebentar lagi kita akan merilis Visual Studio 2025 Agustus.
ya Agustus. Tepat di hari kemerdekaan kita akan merilis Visual Studio 2025 ya, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman yang udah install Visual Studio Enterprise 2022 atau belum install Visual Studio Enterprise 2022, tahan dulu ya. Saya kasih bocoran 2025 akan keluar Visual Studio ya, Visual Studio 2025 di bulan Agustus ya, seperti itu. Oke. Tepat di bulan hari kemerdekaan kita. Oke, itu dia. Semoga developer juga semua merdeka ya. Oke. Ya, asal jangan merdeka dari kerjaan sih gara-gara diganti sama AI semua ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita pakai SQL Server Management Studio. Kalian bisa masuk dengan SQL Server Management Studio. Yang harus dipikirkan, mengakses, ini yang menarik. SQL Server itu punya pendekatan yang keren sih menurut saya. Dia bisa masuk dengan banyak cara. Jadi kalau kita disconnect, kemudian kita connect lagi, kalian perhatikan di level authentication. Level authentication-nya itu banyak banget pilihan untuk masuk ke database yang sama. Kalian bisa pakai Windows Authentication. Windows Authentication tuh gini. Database-nya, database aksesnya itu bisa dimasuki oleh pengguna yang berada di server tersebut. Jadi kalau saya saya punya server X, di server X ada pengguna ABC, ABC tersebut bisa kita kasih grant untuk masuk ke server X tanpa username dan password. Yang namanya basisnya Windows Authentication. Ini cocok banget sama keren banget kalau kalian punya solusi webnya dan database servernya jadi satu. Misalnya web yang kecil-kecilan gitu ya, untuk jual donat kayak untuk jual apa namanya makanan kecil, kalian aksesnya cuma sedikit, cuma ribuan sampai puluhan ribu, bisa jadiin satu. Authentication-nya pakai Windows Authentication. Enaknya apa? Kalian nggak perlu naruh username dan password. Seperti halnya kita menaruh di MySQL atau yang lain. Dan berikutnya ini bisa pakai SQL Server Authentication. Jadi kita pakai username dan password seperti pada umumnya. Oke. Dan kita juga mendukung Microsoft Entra. Microsoft Entra ini apa sih? Single sign on teman-teman. Jadi kayak login pakai Office 365, login pakai uh, apa namanya Google ID gitu ya. Selama dia terintegrasi dengan Microsoft Entra, kita bisa login. Loginnya juga even bisa pakai MFA, teman. Ya, gitu. Jadi termasuk banyak pilihannya. Oke. Di sini saya pilih yang kedua nih ya. Oke, saya menggunakan username dan SA, kemudian saya pakai password saya yang hanya dipakai di sini. Maka teman-teman bisa lihat login di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kita juga bisa create diagram. Di sini saya menggunakan data contoh yang namanya AdventureWorks 2022. Ya, jadi kalau kalian punya mau atau ingin belajar database gitu ya, kalian bisa pakai AdventureWorks database. Ya, ini dia. Ini dia sampel database. Kalian bisa install database tersebut. Saya copy dulu ya teman-teman ya. Kalian siapa tahu malam minggu pengen install database gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa install AdventureWorks sample database. Kalian pilih yang versi OLTP ya. Tapi kalau kalian ngerasa saya cuma pengen query-query yang sederhana kok, nggak pakai query yang macam-macam, saya nggak pakai query yang apa namanya subquery, saya nggak pakai cuma query select bintang biasa, pengen belajar database pada umumnya, kalian bisa pakai LT yang artinya lightweight. Tapi kalau kalian pengen buat data warehouse yang kombina apa yang datanya itu ya multi dimension ya, oke, kalian bisa pakai AdventureWorks data warehouse. Jadi banyak pilihan sampel datanya. Yang kita pakai yang ini ya teman-temannya AdventureWorks 2022 ya, seperti itu ya. Oke. Ya, prosesnya simple teman-teman. Jadi kalian cukup download saja database-nya. Nanti kalian akan itu download tuh berapa tuh downloadnya? Data warehouse cuma 97,1 mega teman-teman. Wow. Ya, jadi ya. Oke, itu ya, kemudian kita bisa merestore-nya. Yuk kita coba merestore ya. Oke, saya akan buka di sini. Saya akan klik kanan di situ, kemudian kita akan restore database di sana. Kemudian kita akan pilih devices. Kita akan browse database-nya di mana. Kita pilih add ya, kemudian tadi saya letakkan database di mana? Oh my god. Saya lupa. Download dan di situ nanti ada keluar
AdventureWorks DW 2022 bug. Saya pilih di sana, oke. Saya pilih oke di sini. Nah, itu dia. Oke, nanti kalian akan buat database-nya apa, diletakkan di mana filenya. Ya, saya pilih ya, saya ubah. Ya, biasakan untuk meletakkan database itu di tempat yang paling mudah dijangkau ya. Kalau saya di sini ditaruh di folder D database. Nah, ini ya. Oke, nah itu ya. Saya taruh di sana. Oke. Saya buat AdventureWorks DB 2022. Oke, di sana database-nya seperti itu. Lognya juga kalau bisa ditaruh di sana ya. Supaya jadi satu lah. Jadi log itu isinya ya apa? Informasi-informasi transaction ya. Oke. Oke, kita beri nama AdventureWorks 2022 ya. DW log. Oke, setelah itu kita restore. Ya, teman-teman bisa lihat itu proses restore successfully. Jadi gitu aja teman-teman ya, caranya nggak ada yang sulit di sana ya. Oke. Dan kalau kita lihat database-nya, kita lebih pahami database-nya nih, database-nya jedek gitu ya, banyak banget ya. Banyak banget database-nya tuh di situ. Ya, kita bisa create diagram di sini. Apakah kalian akan meng-create diagram? Say yes. Ya, oke. Kemudian saya klik kanan, new database diagram. Ya, nanti kemudian kalian bisa pilih semuanya, Ctrl A. Kalau kalian males ya pilih semuanya gitu ya. Ctrl A nggak bisa ya, harus dipilih tuh. Oh, banyak banget ini tab sini. Wah, oke. Kemudian kita bisa add, boom ya, secara otomatis dibuatkan diagram database diagramnya. Oke, kalian tentu saja bisa milih beberapa ya, nggak jangan memilih seperti ini. Jadi bikin lambat juga nih. Oke, sementara database diagram dibangkitkan, kita akan switch dulu ke SQL Server, ke VS Code. Jadi kalau kalian punya VS Code, ya, oke, VS Code tuh menurut saya sih favorit banget ya. Bagaimana dengan kalian? Kalian pakai VS Code nggak? Ya, gitu. Kalau kalian pakai VS Code, kalian akan dimanjakan juga. Kenapa dimanjakan? Karena ada extension khusus. Extensionnya namanya SQL Server. Ini dia extensionnya. Ya, baru teman-teman, extensionnya SQL Server. Jadi cukup SQL Server, kalian nggak perlu install SQL Server Management Studio. Cuma ya fitur-fiturnya kalian nggak akan nemu tuh, database diagram nggak akan ada temu di sini. Ya, tuh ya contohnya di sini. Oke, tapi ya more than enough lah kalau cuma untuk buat query gitu ya. Nah, ini kan cuma buat query nih, oh cukup kan? Oke. Tapi nggak bisa kayak gini teman-teman ya, nggak bisa kayak gini nih. Wah, buat database diagram otomatis tuh. Oke, oke, nah ini. Wah, kompleks banget ya bang. Ya emang kompleks ya. Oke, kalau kalau nggak kompleks ya namanya perkampungan. Nah gitu ya, seperti itu. Oke, nah teman-teman bisa lihat tuh. Ya, database-nya. Sama, kalian juga bisa melihat di tables di sini di AdventureWorks. Terus kemudian di sini ada tables juga. Cuma problemnya nih yang saya kurang nyaman ya, saya juga udah komunikasi sih. Kalau kalian pengen query ya, misalnya saya pengen query produk kategori deh. Mana nih produk kategori? Nah, ini ya, saya query, saya select top ya. Select top 1000. Saya klik oke. Nah, kalian tuh harus masukin password satu-satu, teman-teman. Setiap query kalian harus masukin password satu-satu ya. Oke. Nah, ini ya, kalian harus masukin password satu-satu. Kalau bener baru di query tuh. Kalau kalah salah ya nggak keluar. Nah, ini yang keluar. Nah, oke. Jadi setiap kalian query, kalian perlu masukkan password. Ya nyamannya sih itu aja sih. Sisanya udah oke banget. Kalian bisa klik kanan new table gitu ya. Oke, bahkan kalian bisa melakukan hal yang lain. Misalnya programmatically kita bisa create storage procedure di sini. Kita klik kanan, nggak bisa teman-teman ya, seperti itu tuh, lihat tuh ya. Oke, nah itu tuh ya. Nah, kita lihat ya kalau di Visual Studio
SSMS, SQL Server Management Studio. Saya kalau pengen create ini bisa nggak programmability sama nih storage procedure. Misalnya trigger juga kan bisa kayak gitu. Kalian klik kanan, new database trigger. Kalian klik kanan, new storage procedure. Bahkan di sini kalau kalian lihat tuh ada new native compiled storage procedure. Ini storage procedure yang super duper cepet, high performance. Cocok banget kalau kalian punya ribuan sampai jutaan data gitu ya, seperti itu. Jutaan? Yes, jutaan data. Ya, kalian pakai query-nya pakai natively compiled storage. Oke. Yuk kita balik lagi yuk. Ceritanya kita sudah terhubung dengan database kita. Kita sudah terhubung dengan database. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah tentu saja menginstal. Ya, menginstal apa? Library-nya dong. Di sini saya sudah punya sebuah project Python. Ya, saya sudah create project Python di situ. Ya. Oke. Saya sudah create project Python. Nah, berita baiknya kalau kalian pengguna Visual Studio, Visual Studio pun punya dukungan aplikasi Python. Ya, jadi Python ini eksklusif sih bagi Visual Studio karena di Visual Studio Code dan di Visual Studio 2022 dua-duanya ada Python. Kalian tinggal milih yang mana. Kalau kalian suka coding web ya, Django ya, Flash, saya saranin pakai Visual Studio 2022. Atau nggak tunggu ding sampai Visual Studio 2025 di bulan Agustus nanti ya. Oke. Nah, gitu ya. Kalau kalian lihat di situ kita pilih language-nya ini Python. Nah, itu kalian lihat tuh banyak tuh template-templatenya. Ya. Bagi orang-orang yang malas mengingat script ya, mendingan pakai Visual Studio. Next 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 gitu ya. Udah kayak zaman jadul Windows. Pengen itu pakai Django, pengen itu pakai Flash, pakai Battle, bla bla bla. Banyak banget pilihannya di sini. Ya Allah, gitu ya, banyak banget. Oke, itu dia. Nah, itu jadi di Visual Studio ada, di Visual Studio Code juga ada. Ini tinggal masalah kefakiran Anda. Enggak lah. Preferensi Anda. Kalau kalian punya RAM 32 GB gitu ya, Anda termasuk kaum yang tidak fakir, kalian bisa pakai Visual Studio. Tapi kalau kita RAM-nya 8 GB, ya 4 GB gitu ya, pakai Visual Studio Code aja ya, jangan maksain pakai Visual Studio 2022. Ya, seperti itu. Jalan, jalan. Cuma semua doa Anda terkabul karena Anda akan jadi teraniaya ya dengan lambatnya performanya gitu ya. Tapi jangan khawatir, platform Visual Studio sekarang udah 64 bit ya, Visual Studio yang biasa, jadi kalian akan merasakan kecepatan yang signifikan untuk ngeload project-project yang gede. Jadi native-nya sudah 64 bit. Oke ya. Kita nggak pakai ini, kita pakai Visual Studio. Jadi saya cuma klik kanan aja sih teman-teman ya. Klik kanan di sini, terus kemudian kita create new, bukan new C# ya. Kayak new file gitu ya. Tinggal klik kanan di sini aja, new file. Ya, kemudian saya buat sebuah call trigger misalnya. Oke. .py. Nah, itu udah. Nanti langsung teman-teman, nanti langsung teman-teman akan berjumpa dengan dengan kode editor ya. Dan juga jangan lupa ada si Copilot di sini seperti itu. Oke ya. Nah, itu kita kosongkan dulu. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian yang kita akan lakukan seperti apa? Ya, yang kita akan lakukan adalah kita akan sebentar ini sepertinya ada suara tembus. Mohon izin untuk saya mute dulu. Oke, yang kita lakukan tentu saja kita akan menginstal ya, kita akan menginstal. Jadi teman-teman ya tahulah pasti ya kita lihat dulu apakah kita sudah memiliki PyODBC. Di sini saya sudah punya PyODBC ya. Ya, jadi ya sudah, kita sudah bisa melakukannya. Oke, kita sudah memiliki di pip list, kemudian cari PyODBC. Kalau belum ya pips install PyODBC ya. Oke. Sama halnya dengan ini tadi mana sih? Ya, contohnya tuh. Ya tadi ya. Kita pernah buat ini MySQL tadi. Python
MS SQL. Mana Python, MS SQL. Oke. Ya ini ya. Oke, MS SQL Python. Sama nih kayak gini nih. Pip install nanti PyODBC ya. Sama pip install PyODBC. Jadi saya coba ya install MS SQL Python juga nggak apa-apa gitu ya. Pip install namanya apa? Biasakan mengkopikan kode ya kalau kalian lupa gitu supaya hidup kalian nggak nggak sulit ya. Oke, install saja dulu. Oke, ini masih sepi kayak kuburan nih, nggak ada yang tanya sama sekali. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya apa yang kita bahas hari ini. Oke. Tuh, atau nggak jangan-jangan ini semua bot. Oke, saya curiga. Konspirasi penyelenggara nih, semuanya bot di. Berapa orang? 37. Ya seperti itu. Oke. Itu ya, nanti di-download. Setelah di-download kita mau apa? Kita akan coba kita cek dulu sudah terpasang belum ya. Oke. Oke, sudah terpasang tuh ya. Masih versinya 0,60. Masih versi 0, teman-teman. Versi 0. Ya, MS SQL-nya. Belum versi 1, makanya masih pratinjau. Ya. Sekarang bagaimana? Oke. Ya, sekarang bagaimana dengan cara menghubungkan ke database? Ya, bagaimana cara menghubungkan ke database? Kita lihat ya. Ini ada berkas connect sql.py ya. Di sini yang kita lakukan seperti pada umumnya kita menggunakan connect. Kita membuat function di sini. Ya. Sebenarnya ada cara yang lebih elegan, tapi sayanya sendiri males, yaitu menggunakan environment variable. Teman-teman bisa lihat kita bisa menggunakan environment variable. Di sini teman-teman bisa lihat saya buat sebuah function def nama functionnya apa, kemudian server, database, username dan password. Kalau kayak gini, yakinkan kalian pakai S authentication. Ya, jadi kalian pakai user authentication, ya, bukan pakai Windows authentication. Ya, jadi masukin username dan masukin password. Nah, gitu ya. Nih, saya kasih tahu passwordnya nih ya, supaya kalian bahagia gitu. Ya, saya hari ini tahu password password database server. Ya, nggak apa-apa, yang itu cuma lokal kok ya. Oke. Kemudian di sini ada connection string driver ODBC driver for SQL Server. Nah, good things dari PyODBC adalah kalau kalian pindah ke Oracle, yang kalian ubah cuma drivernya doang, teman-teman. Ya, good things. Cuma drivernya doang. Jadi kalau kalian pindah ke Oracle, kalian pindah ke MySQL cuma ganti drivernya doang. Karena PyODBC sesuai dengan namanya Open Database Connectivity itu mendukung lebih dari satu database. Ya. Jadi kalian tinggal ubah connection stringnya. Tapi yang nggak secepat yang kita install tadi MS SQL Python gitu. Ya, kemudian di sini connection string ya. Jadi kalau kalian pengen tahu connection string dari berbagai macam penjuru dunia, ya, kalian bisa masuk ke connectionstring.com. Ya, connectionstring.com. Sampai ada website khusus untuk connection string. Mana nih? Bukan ya? Coba saya connection string. Jadi ada website khusus connection string. Nah. Di mana tuh? Nah, ini. Pakai S. connectionstrings.com. Nah, ini. Ya. Jadi a good point dari connection string adalah semua database memiliki connection string masing-masing. Jadi kalau kalian nanti pindah dari MS SQL ke MySQL, kalian bisa lihat connection stringnya. Ya, pakai apa? ODBC ya. Nah, ini bisa pakai ODBC. Ada ininya, ada iklan gitu ya seperti itu. Nah, itu ya. Oke, di situ kelihatan provider apa bla bla bla. Oke, itu ya. Kita balik lagi ya teman-teman ya. Udah kodenya, kemudian kita masuk ke connect to SQL Server. Masukin servernya, kemudian kebetulan nama laptop nama komputer saya Export Books, AdventureWorks database-nya, username, password. Kemudian kita create. Nah, ini kita setup connection yang namanya connection.cursor gitu ya, seperti itu. AI lebih pintar ya, dia ngasih
saran tuh. Connection-nya ada atau enggak gitu ya. Kalau nggak ada berarti valid connect to database. Ya, kalau kalian setuju kalian tinggal type aja tuh. Nah, ini ya. Oke, kode kita makin makin keren nih. Kemudian di situ ada connection cursor ya, setup cursor. Cursor itu seperti cursor icon. Kemudian kita execute select bintang from production product category. Habis itu seluruh row kita fetch ya. Fetch semuanya, kemudian setelah itu kita melakukan iteration setiap baris. Nah, ini ya. Oke, iteration setiap baris. Kita coba tampilkan ya. Kita coba tampilkan dengan run without debugging ya, Shift F9. Oke. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya, connection successful 4 kategori ini. 5 kategori ini. Jadi itu cara untuk menghubungkan ke PyoDBC. Jadi tips pertama yang kalian akan peroleh di sini adalah ya, oke. PyoDBC memungkinkan kalian mengakses atau mengubah koneksi database tanpa harus pindah-pindah atau tanpa harus ganti-ganti library. Ya, cuma ganti bagian driver. Sekarang berikutnya kita akan melihat proses menginsert. Oke. Oh, terlalu kecil. Di zoom dikit tulisannya. Oke, makasih. Oke. Oke, saya ubah dulu ya, teman-teman. Oke, mungkin terlalu kecil ya, font size. Saya buat 24. Oke. Oke, segini mantap. Terima kasih nih dari teman-teman itu seperti itu. Saya baru yakin kalau ini bukan Bob. Nih ya, semoga kebaca nih. Oke, semoga kebaca kodenya. Oke, itu. Nah, berikutnya sekarang kita melakukan hal yang sama. Hanya saja, saya selalu menyarankan kalian punya satu Python class ya, yang memang memiliki metode untuk terhubung gitu ya. Di sini makanya saya panggil from connect SQL import connect to SQL server. Saya memanggil dari connect SQL, ini berkas connect SQL, import connect to SQL server. Jadi saya ngambil functionnya ya. Nah, tips kedua yang harus kalian ketahui adalah kalau cuma perlu functionnya salah satu function aja, gunakan from, kemudian import. Ya, nggak usah import semuanya ya, bisa import bagian-bagian tertentu saja. Contohnya ini yang diimport cuma connect to SQL server. Ya, gitu ya. Kemudian kita langsung panggil connect SQL server bla bla bla, kemudian kita buat sebuah function untuk menginsert into. Ya. Sama konsepnya kita nyalakan kursornya ya untuk membuat kursor tersebut aktif, kemudian kita buat SQL insert query. Insert into nama productionnya apa gitu ya, produk kategorinya apa, name-nya ya. Ini kita masuk ke produk kategori ya dan sebagainya. Oke ya. Di sini kita akan masukkan sebuah data gitu ya. Datanya kita masukkan apa gitu ya. Oke. Oke, kita akan buat sebuah data. Datanya di situ apa sih? Clothing, aksesoris. Misalnya kita perlu ya watches ya. Oke ya. Aksesoris itu termasuk aksesoris ya. Baik apalagi sih? Kalau kalau perusahaan jual sepeda itu apalagi sih? Ya, spare part. Oke, kita masuk spare part. Oh, AI bahkan sudah menggantikan ya, spare part. Oke, kita akan memasukkan satu produk kategori spare part di dalam itu SQL insert, kemudian kategori name-nya apa, kita beri nama spare part gitu ya. Terus teman-teman bisa lihat ini ada tanda tanya 3, artinya kita perlu memasukkan 3 isian. 3 isian itu yang pertama adalah kategori name, nama kategorinya apa. Yang kedua itu adalah UID. Nah, jadi ini mau identifikasinya pakai UID. Dan yang ketiga adalah jam waktu. Teman-teman bisa melihat kita menggunakan fungsi ini ya dan juga fungsi datetime now. Nah, gitu. Oke. Nah, sepeda poligon betul ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita commit, kemudian
Teman-teman bisa lihat ada commit, ya. Artinya kalau commit ini teman-teman tahu dia bisa rollback in case something bad happen gitu ya. Ini yang namanya transaction apa namanya? Bukan manual transaction tetapi automatic transaction. Udah kayak mobil aja. Oke, kemudian kalau berhasil, kalau gagal tampilkan seperti ini, finally di close. Ya. Tips berikutnya adalah teman-teman bisa melihat di sini kita menggunakan parameter tanda tanya untuk mengisi isian dari execute. Ya, seperti itu. Tips berikutnya. Ketiga. Kemudian kita panggil spare part, kemudian kita jalankan ya teman-teman ya. Set, kita jalankan, kita run without debugging, Ctrl F9. Oke, kita lihat di sini. Ya, connection successful, insert successful. Di sini ada tulisan insert successful. Ya, insert successful di situ. Ya, sekarang kita lihat apakah insertnya berhasil. Kita akan panggil tadi yang select. Mana. Ya, connect SQL di sini. Kita jalankan lagi, run without debugging. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Bike, komponen, clothing, aksesoris, e-bike, dan spare part. Spare partnya udah masuk ya, baru ya. Oke. Oke, jadi itu 3 tips. Sekarang kita lanjutkan tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya adalah kita bicara storage procedure. Oke, kenapa kita pakai storage procedure, teman-teman? Karena satu hal, storage procedure itu anti yang namanya SQL injection. Jadi kalau kalian pengen make sure query yang aman, kalian bisa pakai storage procedure. Alasan pertama adalah secure. Alasan kedua adalah performance. Jadi kencang. Ya, kencang dibanding query yang biasa. Kok bisa kencang? Ya bisa lah. Coba teman-teman bayangin. Yang dikirim cuma segini doang. Ya, berapa karakter tuh? Ya, mungkinlah ditaruh 50 karakter. Versus misalnya kalian insert sebuah SQL ya, sebuah SQL sebanyak ini. Nah, ini query yang dikirimkan ke server. Lebih banyak kan daripada tadi call nama storage procedure versus insert into bla 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 bla. Belum isiannya juga dikirim. Jadi jelas lebih lama. Jadi storage procedure itu kalian harus pikirkan untuk dipilih. Ya, karena udah lebih secure, anti SQL injection. Mau apa yang mau di SQL injection yang itu bukan select bintang query. Kalau kalian tahu kan cara orang melakukan SQL injection kan pasti menggunakan subquery. Ya, membuat booleannya supaya jadi true dan true, kemudian habis itu di-insert into. Nah, gitu ya. Oke. Jadi storage procedure udah secure, performance-nya mantap. Yang ketiga, kalian bisa lemparkan tanggung jawab itu ke database engineer. Jangan developer yang buat. Orang database engineer dong. DBA dong. Ya, gitu. Bang, tolong buatin dua storage procedure dong. Oke. Dan storage procedure itu ada di, kita lihat tahu di mana sih? Mana sih SQL Server saya? Di sini ya. Kalian bisa lihat SQL Server. Itu SQL Server. Di situ bagian tables, di bagian tables ada storage procedure. Nah, ini storage procedure-nya. Wah, banyak banget ya storage procedure. Nah, itu ya. Oke. Sayangnya kalau di ini nggak bisa dukung ya. Jadi kalian bisa, saya lebih baik prefer ke yang SQL Server Management Studio. Oke, itu dia. Nah, ini ya. Nah, itu storage procedure. Kita bisa execute storage procedure di sini. Bisa new storage procedure dan sebagainya. Jadi bisa melakukan itu. Kita balik lagi kode, kita lihat call. Jadi cuma ada kata call aja untuk execute. DBO USB use SP-nya storage procedure, U-nya user, storage procedure, get person by last name. Ya, last name-nya siapa untuk setiap row yang ditemukan ya. Cetak row first name, row last name, dan kalian bisa tambahkan lagi sih row apa lagi nih yang bisa tahu. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Oke, first name, last name, apapun itu ya bisa kalian masukkan. Oke, kita bisa lihat tuh row email address. Nah, itu ya. Udah lebih tahu ya, lebih pintar daripada kita ya. Saya jadi bingung nih. Ya, saya cuma koma-koma aja yang mereka buatin tuh. Ya, oke. Jangan percaya dulu teman-teman. AI juga bisa namanya halusinasi. Kita lihat dulu ya.
namanya apa sih tadi? Get person by last name. Kita lihat storage prosedurnya. Get person by last name. Ini dia. Ini buatan saya sendiri gitu ya. Modify. Kita klik lihat dong. Nah, storage prosedurnya. Manggil namanya table person. Nah, table person nih. Kita lihat table person di sini. Oke. Kalau yang ini saya nggak bisa zoom ya teman-teman ya. Saya mohon maaf nih. Nggak bisa langsung. Oh, yang ininya bisa di zoom. Tapi yang ininya nggak bisa di zoom. Ya. Kita lihat ada kolom apa aja. First name. Tuh kan birth date nggak ada. Ya jadi ngasal mereka. First name, last name tuh. Email promotion ada. Demographic ada. Person type ada. Business ya. Name style ada. First name ya itu. Oke. Nah, kan jadi jangan langsung percaya dengan AI ya. Kalian mau dibodoh-bodohin aja yang AI. Tuh, jangan percaya deh. Harusnya namanya apa tuh? Row. Misalnya kita pengen nambah lagi first name row title. Nah, itu bisa nggak? Row dot title. Nah, ini bisa nih ya. Oke. Jangan percaya, jangan percaya. Oke ya, gitu. Kita jalankan yuk. Kita jalankan. Kita jalankan. Oke, kita jalankan. Run. Dan kita dibagi. Oke. Enter last name to search for. Saya naikin dulu ya, teman-teman. Enter last name to search for. Misalnya Smith, ya. Mr. and Mrs. Smith. Mana tuh? Oh, row title-nya nggak ada, teman-teman. Ya, most recent call. Has no attribute title. Oke. Kenapa nggak ada attribute title? Kalian lihat dulu dong di storage prosedurnya tuh cuma business entity ID, first name, last name, from person. Kalau pengen tambah title ya title di sini lah, ya. Title. Nah, itu tuh title. Oke. Nah, itu. Save ya. Save gimana sih? Oke, kita execute. Alter prosedur. Itu ada ketika alter prosedur. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Oke. Bolehlah salah ya. Oke. Run without debugging. Yes. Itu enter last name to search for. Smith. Smith. Tadi namanya Smith ya? Smith. Set. Wah, itu kan. Ashley Smith, Jonathan Smith, ya, Austin Smith, pokoknya semuanya Smith ya, Smith. Ya, keluar tuh ya. Oke, search for Smith. Oke. Nah, itu start prosedur, teman-teman, ya. Oke. Jadi kalian bisa pakai start prosedur untuk make sure ya. Oke, untuk make sure lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, lebih aman juga ya, dan lebih kencang juga ya. Selain itu kalian bisa melakukan hal yang sama untuk melihat view gitu. Melihat view di sini ya. Kapan kita pakai view ya, supaya datanya lebih mudah dibaca, untuk khususnya untuk data-data yang banyak kolomnya kalian bisa create view ya. Contohnya di sini saya membaca human resource view employee, jadi ada view khusus ya. Jadi kalau kalian lihat view itu apa, nah ini nih view nih. Jadi kan tabelnya banyak banget tuh. Kita pengen buat satu tampilan tables yang simple gitu ya. Ini misalnya view, ini banyak nih view-nya. Jadi supaya lebih singkat gitu ya. Tapi sebenarnya banyak juga ya. Dan ini biasanya memory oriented. Jadi setelah kita panggil view, dia disimpan di memori. Sehingga begitu pemanggilan kedua, ketiga, keempat, itu lebih kencang. Jadi kalau kalian suka banget mengquery data yang sama berulang-ulang, saya sarankan pakai view ya. Cuma database servernya memorinya harus agak gede. Ya gitu. Oke. Saya langsung aja deh coba ya CalView ya. Oke. Karena waktunya juga sudah terbatas, hanya 60 menit. Oke, itu dia ya. Jadi di sini kelihatan view-nya berapa, terus ditampilkan deh sampel datanya. Gitu. Sama ya, yang harus kalian lakukan, cuma perbedaannya teman-teman bisa lihat di sini disebutkan view name-nya, kemudian select top 5 from view name. Ya, jadi cuma beda di bagian view name aja, cursor execute-nya sama di situ. Ya. Jadi gitu kira-kira ya, teman-teman ya. Oke. Kita lihat ada pertanyaan apa dari layar komentar ya. Sebelum kita itu. Oke, ada pertanyaan dari Putra ya. Oke, makasih Putra. Menurut Bapak ke depannya apakah ODBC masih akan relevan di era cloud dan microservice seperti sekarang? Jawabannya tidak lah gitu ya. Oke. Tidak.
Kalau kita bicara tatanan cloud, kita bicara model yang berbeda lagi. Kita bicara tips penggunaan database. Jadi kalau pertanyaannya ODBC-nya masih relevan nggak? Tidak. Kalau kalian menggunakan managed services seperti platform as services-nya si AWS, platform as services-nya Azure. Nah, ya. Oke. Tapi bagaimana kalau SQL Server saya taruh di Azure? Saya bisa nggak pakai PyODBC ke sana? Bisa. Bisa. SQL Server di Azure. Ya. Walaupun saya sarankan sih nanti ke depannya nunggu yang tadi itu ya. Oke. Jadi singkat kata jawabannya untuk Putra ya. Jawabannya adalah masih ada walaupun tidak terlalu cloud. Karena pendekatannya habis nyaris berbasis API. Berikutnya dari Fatur. Ya, bagaimana cara migrasi SQL Server ke Azure melalui VS Code? Bagaimana cara migrasi SQL Server ke Azure melalui VS Code? Ya, migrasi SQL Server ke Azure, Azure SQL ya maksudnya, ke VS Code. Lebih mudah mana menggunakan antara script code atau tools layaknya seperti drag and drop? Jawabannya enakan pakai .pac ya. Jadi pada saat kita migrasi itu ya, makanya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini. Ya, ini ya. Saya tunjukkan ya. Ini karena Faktur yang bertanya gitu. Bagian mana saya migrasi database ini ke SQL Azure. Jadi tinggal nanti masuk sini ya. Misalnya kita pengen mindahin AdventureWorks ya ke dunia Azure ya, ke cloud gitu ya. Maka yang kita lakukan di sini kita akan klik task gitu ya. Kemudian kita akan nah ini ya, kita akan meng-create deploy database to Microsoft SQL Azure Database. Udah klik next, selesai mas. Ya pakai tools saja ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak punya akses seperti ini, contohnya ya kalian customernya tuh nggak ngasih akses ke database langsung gitu ya. Kalian cuma dikasih apa namanya dikasih cuma boleh backup dan restore. Kalian bisa menggunakan menu di sini ada yang namanya export data tier application. Jadi ini diekspor. Jadi kayak import export gitu ya. Oke. Nah gitu. Kalau di era cloud nanti kalian bisa punya database AdventureWorks versi lokal dan versi Azure-nya jadi read replika bisa di situ. Nanti kita bisa create mirror on the wall ya, seperti itu. Oke, di sini juga kalian bisa lihat export data atau bisa copy database. Kalau cuma sesama Azure sih nggak ada masalah ya. Nah, problemnya kita cuma pakai script kalau misalnya kita pengen mindahin dari SQL Server ke Oracle misalnya. Kalau enggak ya udah langsung aja ya. Oke. Nah, itu. Langsung aja tuh. Oke. Jadi jawabannya adalah lebih mudah mana? Kalau kalian cuma dari sini ke Azure, bisa pakai deploy database. Kalau nggak punya akses untuk ke Azure-nya, kalian cuma bisa ekspor impor, kalian pakai export data tier application. Ya. Kalau pengen habis itu, isi datanya pengen kalian ekspor atau import, kalian bisa ekspor import data. Ini ada pilihannya ya. Semoga kelihatan nih, semoga nggak kecil-kecil banget ya. Kalau nggak kalian bisa zoom sih. Ya, saya nggak tahu bisa di zoom. Kalau antar SQL Server bisa pakai backup dan restore. Nah, itu kira-kira ya. Nggak lama kok mas ya, jangan khawatir mas Fatur nggak lama. Kalau cuma SQL Azure sama SQL Server ya nggak terlalu banyak bedanya ya. Oke. Nah, yang kemarin yang problematik tuh ada teman yang mindahin dari SQL Azure ke Cosmo DB gitu ya. Cosmo DB tahu ya? Bukan penanak nasi, itu Cosmos ya. Ya, Cosmo DB itu database NoSQL-nya Microsoft. Oke, jadi kira-kira itu ya. Waktu juga sudah menunjukkan 8:10 dan akhirnya mau tidak mau sesi ini diakhiri. Sebelum diakhiri ada beberapa tips yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, pilihlah data model yang benar ya. Oke. Data model yang benar tuh kalian perlu RDBMS atau pakai NoSQL gitu ya. Kalau datanya kayak tadi untuk sistem informasi, RDBMS masih tetap jago. Yang kedua, pilih database engine yang tepat. Nah, database engine yang tepat. Oke, bisa pakai SQL Server, MySQL, dan apapun itu pilihan Anda. Yang kemudian, yang ketiga, pilih data access library yang tepat. Ya, pengen itu pakai ORM, pengen pakai PyODBC, pakai yang lain, silahkan pakai itu. Kemudian kode, gampang lah kode bisa dibantu sama AI ya. Walaupun ingat tadi saya udah demokan AI pun halusinasi.
Jadi jangan begitu percaya. Dan sering-seringlah ngecek measuring the performance. Ya, sayangnya kita nggak bahas bagaimana cara measuring performance, tapi ada fitur di Visual Studio 2022 yang bisa bantu kalian pengen tahu ini SQL Server performance-nya, query-nya oke nggak. Bahkan kalau kalian pakai Azure, si Azure tuh punya report rutin, kalau jelek query-nya, itu dia akan kasih bilang. Dia akan kasih tahu gitu, ini query-nya jelek banget nih kodenya gitu. Makanya saya sarankan kalau bisa taruh di cloud itu akan lebih mudah. Ya, tapi kalau enggak, pakai yang free juga bisa. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk sesi kali ini. Terima kasih sekali waktunya dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk teman-teman 29 orang yang sudah bergabung. Ya, semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Mari belajar ya. Makasih. Ya, Mbak Putri bisa dibantu? Ya, oke. Baik, terima kasih waktunya Pak Ridi dan Mbak Ning. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin saya izin untuk memberikan sedikit informasi. Semoga masih semangat ya. Jadi, untuk rekan-rekan sekalian, atau mungkin Bapak Ibu di sini yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi, atau yang akan mengerjakan, ada kabar bahagia karena pada bulan ini kita akan mengadakan webinar premium terkait Code Your Thesis Analisis Data Penelitian dengan Python. Nah, pada malam ini kita sudah belajar bareng Pak Ridi terkait bagaimana tips akses database ke Python, dan di webinar berikutnya di tanggal 24 Juli, nah kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana menganalisis data penelitian dengan Python. Nah, jadi untuk rekan-rekan atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini, yang sedang menjalankan skripsi atau akan menjalankan skripsi, tesis, dan disertasi, bisa mengikuti webinar Mari Belajar Premium. Hanya dengan 199.000, rekan-rekan bisa mendapatkan banyak manfaat, yaitu sertifikat pembelajaran selama 2 jam pembelajaran, lalu live class dan sekaligus Q&A dengan praktik one-on-one, hands-on bersama trainer kita, Kak Maura. Dan selanjutnya juga akan mendapatkan materi pembelajaran serta rekaman pembelajaran yang dapat diakses lifetime begitu. Nah, untuk pendaftarannya bisa melalui gobelajar.org/webinar atau dengan mengecek di website kita atau juga di Instagram kita di maribelajar_id. Nah, selanjutnya rekan-rekan juga jika tertarik untuk karena sekarang sudah mengikuti Mari Belajar IT begitu ya, kami ada merchandise. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang tertarik untuk mendapatkan merchandise-nya bisa mengunjungi maribelajar.org/Tokopedia atau ke maribelajar.org/Shopee. Nah, baik, mungkin cukup itu saja informasi saya malam ini, dan mungkin saya izin menutup sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan antusiasmenya dari awal hingga akhir. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita dapat berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Redi, Pak Juli, Mbak Putri.